rasa syukur kita kepada Allah untuk senantiasa memuji Allah atas segala kebaikan. Rasulullah SAW bila mendapatkan nikmat, beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tatkala beliau terkena musibah, beliau juga alhamdulillah. Enggak berhenti hidup beliau dari alhamdulillah. Tatkala ada musibah yang menimpa beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Karena sejatinya dalam kondisi susah pun kita masih mendapatkan nikmat. Yang susah itu sedikit. Sebagian orang, anak kemarin berkunjung ke tempat seorang yang sakit. Mungkin sudah 60 lebih umur. Dia sudah 6 bulan gak bisa jalan. Anak ngomong sama dia, Bang, alhamdulillah, abang 60 tahun lebih bisa jalan. Baru 6 bulan gak bisa jalan. Tapi terkadang orang lupa dengan nikmat yang banyak, yang diingat musibah yang sedikit kalau dibandingkan dengan lautan atau samudera nikmat yang Allah berikan. Sehingga Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk membawa lentera untuk menerangi kehidupan kita. Tapi banyak di antara kita yang tersesat di atas jalan kebenaran. Kita kadang-kala bingung. Orang dalam kondisi terang benderang, tapi jalannya nabrak-nabrak. Kalau gelap gulita, pantas nabrak-nabrak dia. Nggak jelas. Mungkin dia digigit ular. Tapi sekarang terang benderang, ada manusia muslim nabrak-nabrak jalan. Karena tidak mengikuti lentera dibawa oleh Rasulullah SAW. Semoga salawat Allah bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bahagia sekali Anda bisa berjumpa dengan antum di sebuah ruangan yang penuh dengan warna yang indah. Ada yang tadi tuh lihat, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang biru, merah, hijau, Masya Allah. Kayaknya itu gambaran hati kita. Ada yang sedang bahagia hari ini. Ada yang sedang susah. Ada yang galau. Ada yang berpikir ingin mengakhiri hidupnya mungkin. Karena sudah susah, utang bertumpuk, debt kolektor tiap malam datang ke rumah. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita membahas tema yang akan kita kaji, banyak di antara kita yang sudah puluhan tahun hidup menjadi seorang muslim, tapi belum merasakan manisnya Islam. Belum merasakan enaknya jadi orang Islam itu apa sih? Padahal sudah 40 tahun. Padahal sudah 45 tahun. Ada orang yang baru Islam 2 tahun sudah merasakan nikmatnya Islam. Baru masuk Islam dia 2 tahun. Bagaimana dengan kita yang sudah puluhan tahun Islam tapi merasa agama ini beban buat hidup kita? Aturan-aturannya memberatkan kita. Arahan-arahannya menyusahkan kita, menyulitkan hidup kita. Kenapa itu terjadi dengan orang yang puluhan tahun Islam dan tidak terjadi dengan seorang yang baru masuk Islam 2 tahun? Atau setahun? Atau 1 bulan? Jamaah, penyakitnya itu ada di kita. Kita tuh Islam puluhan tahun tapi nggak kenal sama Allah.
Kita lebih kenal dengan bos perusahaan kita daripada sama Allah kadang-kadang. Sehingga kita lihat kita lebih taat dengan aturan perusahaan kita daripada aturan Allah Jalla Jalaluhu. Seakan-akan hidup antum bergantung sama perusahaan. Ana harus melakukan ini. Ana harus datang jam 7. Yang Pertamina datang jam berapa? Jam 7. Masya Allah, antum taat banget. Nggak mau datang jam 9. Nah, aturan manusia. Ustaz. Kita bisa taat dengan aturan manusia. Tapi aturan pencipta semaunya. Sholat kadang-kala kita dengar azan. Sebagian orang kalau jam 11:30 katanya istirahat. Dalam bayangannya mungkin makan. Mungkin ngopi. Dengar azan, gampang nantilah makan dulu. Ngopi dulu. Kenapa dengan aturan Allah kita tidak langsung tergerak? Ini panggilan Allah nih. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kenapa kita tidak tergerak? Bahkan sebagian orang hatinya itu bergetar ketika dipanggil sama Allah SWT. Tapi sekali lagi, karena banyak di antara kita yang lebih ngerti sama perusahaannya, sama bos perusahaannya, daripada sama aturan Allah Jalla Jalaluhu. Maka itu penyebabnya kita nggak merasakan indahnya Islam ini. Sehingga kita nggak cinta. Orang tuh kalau cinta, orang cinta sama negerinya, apa yang akan dilakukan? Antum bisa lihat seorang tentara dan seorang muslim, bagaimana dia siap mengorbankan segala yang dia miliki untuk negerinya. Tapi siapkah antum mengorbankan semua yang antum miliki untuk Allah Jalla Jalaluhu? Kayaknya belum. Ngorbanin 100.000 aja kadang-kadang mikir. Sumbangan buat Palu, sumbangan buat Lombok. Berapa? 2.000. Dan merasa alhamdulillah Ustaz daripada tidak sama sekali. Bagaimana kalau antum yang dapat musibah di Lombok? Bagaimana kalau gempa itu terjadi di Jakarta ini? Jemaah gedung kita nih, berapa lama sih akan bertahan? Nggak lama. Yang hari ini tidak terdampak musibah. Anak tadi baca ada gempa lagi di NTB. Kita nggak kena. Tapi antum harus yakin, gedung ini akan kena gempa. Akan hancur. Semua. Yang lebih tinggi akan hancur. Bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi akan rata sama sama. Hanya nunggu waktu semuanya. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita baca tuh ayat. Tapi kadang-kala nggak membekas di hati kita. Kita nggak lebih baik daripada saudara-saudara kita di Palu, cuma. Kita nggak lebih soleh daripada kawan-kawan kita yang ada di Lombok. Tidak. Mungkin lebih bejat kita. Mungkin lebih banyak dosa di Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah sana. Tapi kenapa mereka zat yang dapat musibah? Kita alhamdulillah aman. Antum tunggu waktu. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian kepada sebuah kekacauan, kepada sebuah kehancuran, kepada sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Sebelah antum rumah jadi tempat pelacuran, rumah jadi tempat kesyirikan. Antum diamkan, zat nafsi-nafsi. Dia akan menghadap kepada Allah dengan amalannya, dan aku akan menghadap kepada Allah dengan amalanku. Iya, di antara amalanmu yang harus engkau pertanggungjawabkan ketika melihat kemungkaran, engkau harus merubah. Kalau tidak, berarti engkau belum beramal. Ya rahmatullah. Alhamdulillah semua punya HP. Sebagian orang lebih suka baca daripada dengarkan. Bahkan Ustaz menyampaikan dia baca HP. Itu kecintaan membaca. Karena awal yang turun kan Iqra, Ustaz.
sedikit. Antum buka Qurannya, buka HP-nya. Ana minta antum buka HP-nya, buka surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Nah, mana pembawa acara tadi yang umurnya 12 tahun? 12 tahun? 28. 12 tahun yang lalu. Nah, silakan dibaca. Dan kami pasti akan memuji kamu. Itu artinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Firman Allah itu yang bahasa Arabnya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu fikum. Sekarang baru artinya dibaca. Artinya, dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan mata, jiwa dan kebutuhan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itu yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat. Barakallahu fikum. Antum mudah baca nih bahwa ada sebuah kepastian yang tidak akan bisa ditolak. Allah pasti akan memberikan bala sama kita. Itu satu kepastian. Hidup ini dari awal sampai akhir itu bala, ujian. Bukan untuk bersenang-senang kita hidup di dunia. Oleh karena itu orang-orang yang hidup bersenang-senang di dunia biasanya akan kehilangan waktu bersenang-senang yang sebenarnya. Berapa banyak orang yang sepuh kemudian dia penyakitan. Udah tua renta, pakai kursi roda terkadang, ditinggalkan sama anak-anaknya, tidak ada yang peduli sama dia. Kenapa itu terjadi? Bisa jadi dulu engkau bersenang-senang di waktu yang seharusnya engkau berlelah-lelah. Ajma'atil uqala. Semua orang yang berakal itu sepakat. Semua orang yang berakal itu sepakat. Min kulli millah, apapun ajarannya, apapun agamanya. Annan na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Itu semua sepakat. Wa man athara ar-raha, dan barang siapa yang lebih memilih untuk santai hidupnya, fatathu ar-raha. Dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Itu kesepakatan semua. Maka hidup ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Tempatnya bala, kata Allah. Balanya modelnya kayak apa? Kata Allah, rasa takut. Banyak di antara kita yang takut dengan masa depannya. Takut dengan masa depan anaknya.
melihat anaknya cari kerja sana sini, nggak dapat. Takut di PHK, takut pensiun. Pensiun sama PHK apa bedanya? Anak kasih aja yang tahu bedanya. Nah, mana yang mau jawab? Nah, mana mic-nya? Kasih mic-nya. Ya Allah. Iya, harus gerak ini. Ampun. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya pensiun sama PHK Ustaz ya? Kalau PHK Ustaz, nggak dapat pensiun Ustaz. Kalau PHK nggak ada pensiun. Kalau pensiun, Kalau pensiun Ustaz dapat ada ibarat sampai hari tua. sama-sama diberhentikan tapi kan? Iya, tapi kalau PHK nggak ada. Nggak hormat gitu. Ada reward lagi untuk ke depannya. Masa nggak ada reward? Sok sampai itu Ustaz. Oh gitu. Nggak ada pesangon apa? Pesangon ada, cuma nggak sampai habis. Nggak sa- Oh iya, kalau karena kasih aja sudah bawa kalau itu. Oh tunggu dulu. Persamaannya apa? Bersama pensiun sama PHK Ustaz. Kalau dahulu sama bekerja, setelahnya sama sudah bekerja. Ya, barakallahu fiikum. Nah, persamaan itu sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama diberhentikan bekerja semua. Sama-sama nggak kerja udah. Mau jenderal bintang 4 pensiun ya udah pensiun. Berhenti dia kerja, berhenti jadi jenderal udah. Kerjanya apa? Ya udah nggak bisa kerja di sana lagi sih. Cari kerja lain. Makanya banyak orang takut dengan masa pensiun. Anak sering diundang jamaah untuk ngisi purna kerja. Apa purna kerja? Orang-orang yang mau pensiun. Iya. Ada biasanya pegawai negeri, mereka ada setahun itu sudah di non-job sudah. Sudah dipersiapkan untuk berhenti. Jadi mau masuk nggak apa-apa sudah. Diajarin dia. Karena apa? Dia takut dengan itu. Allah akan uji. Walju apa? Maka yang lihat tadi sudah diumumkan sama pembawa acara nggak boleh makan, tetap boleh makan kajian. Nggak apa-apa. Itu baca bismillah pokoknya makan. Tapi ada rasa takut lapar. Kalau nunggu selesai kajian lapar lah Ustaz. Masya Allah. Akhirnya makannya sekarang. Tapi halal. Nggak dosa makan. Yang nggak boleh itu makan waktu sholat. Makan waktu kajian boleh sebenarnya nggak apa-apa. Nah, rasa lapar. Orang takut kelaparan. Mungkin sebagian di antara kita nggak merasakan. Tapi di sebagian tempat bahkan saudara-saudara kita itu nggak tahu besok mau makan apa. Wa naqsin minal amwal. Takut kekurangan hartanya. Orang tuh takut duitnya berkurang. Dia yang diinginkan itu kalau dia nabung nggak ingin keluar duit itu. Jadi kalau dia numpuk duit ya sampai 50 juta. Dia nggak ingin itu berkurang. Tapi tahu-tahu ada keperluan. Aduh, tinggal 20 juta. Takut lagi. Dia kumpulin lagi. Takut kehilangan. Kenapa antum bawa HP antum ke kamar mandi? Kenapa antum bawa tas antum ke toilet di bawah? Anak sampai bingung kadang-kadang. Karena anak juga melakukan itu. Anak ke airport umpamanya turun mau kamar mandi, tas itu harus dibawa. Antum bisa lihat sebagian itu tasnya, tas kopernya itu sampai dibawa masuk toilet, ditaruh di dalam. Astagfirullah. Anak nggak sampai kayak gitu, tas sangat keluar lah. Karena nggak ada barang berharga. Tapi orang yang punya barang berharga dia takut kehilangannya. Takut kehilangan motornya, mobilnya. Takut mobilnya itu beset. Tahu beset itu? Lecet ya. Allahu Akbar. Antum kalau beli mobil baru, itu parkir mesti cari tempat yang aman. Kalau bisa menjauh dari mobil sebelah. Soalnya mobil sebelah nanti buka pintu, kena lecet nanti mobilan. Ada rasa takut. Itu ujian. Kekurangan harta. Wal anfus, ditinggal orang-orang yang dicintai. Ada sebagian ulama yang mengatakan man sa'alallah tulal umr
Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, falyasbir ala firaqil ahbab. Maka hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Nah, antum umur berapa sekarang? Kasih mic-nya. Mana mic-nya? Kasih ke dia. Belum. Nah, umur berapa? Kalau antum punya kesempatan bisa ngajukan proposal umur, mau berapa tahun antum lagi? Oh, ada kesempatan sekarang nih. Mau 120? 200 tahun? Mau 200 tahun? Berapa kira-kira antum mau hidup? Bukan puluh sini, sama menang puluh. Ya orang kan kepingin, langsung kepingin sampai punya cucu, sampai punya ini kan ada orang keinginan seperti itu. Kira sampai berapa? 120 tahun mau tuh? Kita mau doakan bersama ini. Oh 120 tahun. 70 tahun bisa haji, anak kasih panduan manasik haji dan umrah. Barakallahu fikum. Nah, orang yang minta panjang umur harus sabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Ditinggal istrinya mati. Astagfirullah, mati. Anaknya mati. Dia belum mati-mati. Teman-temannya mati semua. Setiap orang yang dia cintai mati, hatinya itu seakan-akan ikut dibawa mati. Maka nggak perlu antum minta panjang umur. Antum minta umur yang berkah nih. Dia cuma mau 70 tahun. Antum juga sama. Gimana umur 80 tahun misalnya. Tapi kan sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah. Tapi Nabi SAW berlindung kepada Allah. Mengatakan. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dibalikkan kepada umur yang rendah. Yang sampai pikun. Yang sampai ngerepotin orang banyak. Nabi berlindung dari apa? Maka kita akan diuji. Mati orang-orang yang kita cinta. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Bagaimana seorang petani yang berharap memetik hasil panennya, sehari sebelum panen Allah kirim badai. Antum bisa lihat petani-petani bawang yang mengharapkan dia bisa memanen. Tunggu mungkin berapa hari dia bisa panen. Dia tinggal menanti beberapa hari, tapi Allah kirim hujan, Allah kirim banjir. Hilang semua harapan dia. Ini kehidupan jamaah. Pasti. Allah mengatakan pasti kami akan menguji kalian. Jadi kalau bicara bala. Itu bukan hanya di Palu. Kita pun punya bala di rumah kita. Di kantor kita. Jalan. Gak akan lepas dari bala tersebut. Lalu Allah katakan. Wabashiris sabirin. Oh ternyata tujuannya Allah untuk menguji kita. Sabar enggak kita? Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagian di antara kita itu jamaah siap hidup berharta. Kaya siap, miskin gak siap. Nah, antum. Ya kasih mic-nya sama dia. Antum siap kaya. Masya Allah, hidupin dulu lagi. Siap. Kalau miskin, kayaknya lebih. Jemaah semua kita siap kaya. Tapi berapa banyak orang yang kaya, akhlaknya buruk. Istilah orang OKB. Orang kaya baru jadi sombong. Hartanya mengantarkan kepada kemaksiatan. Ketika miskin gak pernah dia ke tempat-tempat maksiat, gak pernah. Kasih kaya berubah akhlak. Dan juga ada orang yang gak siap miskin. Ketika kaya raya, Masya Allah dia sholat 5 waktu. Dia pandai bersedekah. Dia sopan, santun sama orang. Ketika miskin, jadi mudah marah. Istrinya selalu salah. Itu terjadi.
Maka Allah katakan wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi bala. Siapa sih orang-orang sabar itu? Allah sebutkan di sini. Alladzina idza asabatuhum musibah, adalah orang-orang yang ketika terkena musibah. Kita belum bicara nih musibah menimpa itu sebagai azab, sebagai peringatan atau ujian. Yang penting musibah kata Allah. Orang kena musibah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan balik. Sebuah pernyataan kalau antum gak punya apa-apa. Antum punya apa? Sebagian orang punya uang, kekayaan yang bikin Apple apa namanya? Steve Jobs. Berapa kekayaannya? Nah, kasih aja yang tahu. Nah, jemaah ada yang tahu? Steve Jobs punya duit berapa dia? Ketika dia mati? Berapa? Tak terhingga lah. Kita lihat dia. Gak punya apa-apa, dia tinggal semuanya. Dirinya bukan milik dia. Rumahnya bukan milik dia. Sampai pakaian pun bukan milik dia. Bahkan itu kan dipakai mati, dipakai dimakan sama belatung, rusak. Bahkan daging dia pun akan hilang dan hancur. Makanya orang ketika kena musibah, dia langsung mengatakan inna lillah. Bukan harus kematian musibah tersebut. Antum sakit, terkena duri, inna lillah. Tahu antum sadar bahwa antum tuh gak punya apa-apa. Kita gak berpuasa kadang-kadang ingin menghindar dari duri, tapi duri itu masuk. Anda yakin gak ada yang kadang-kadang anda subhanallah buka nasi bungkus itu, tahu-tahu jepretan itu, teples itu masuk ke tangan anda. Ya Allah, hidup ini kayak gitu coba. Kita milik Allah dan kita bakal balik kepada Allah. Supaya orang sadar, mempersiapkan diri. Kalau fulan sudah berangkat kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan, kita tinggal nunggu. Dan tidak kenal waktu kapan dia datang. Orang yang mengatakan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Itu orang-orang yang akan mendapatkan salawat. Allah bersalawat sama orang itu. Kita yang biasa mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bersabar menghadapi musibah itu, Allah salawat buat kita. Dan Allah kasih rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kok bisa? Karena dia tahu bahwa dia milik Allah. Manusia tidak akan pernah bisa lari dari takdirnya. Berapa banyak orang yang Masya Allah, kejadian pesawat Lion yang jatuh. Pernahkah ada yang memprediksi itu? Keluarga yang ada di Pangkal Pinang, itu keluarganya datang ke airport, dia mau untuk menjemput. Makan sudah disiapkan. Ada yang sudah booking hotel. Ada yang sudah punya janji untuk meeting jam 9. Itu semua sudah dipersiapkan. Tidak ada yang tahu. Mereka hanya berpikir, sampai Pangkal Pinang, anak turun, anak mau naik taksi, anak ada yang jemput, anak mau naik macam-macam. Ada dalam benak dia. Tapi waktu dia sudah habis, selesai. Keluarganya diuji. Apakah mereka bersabar? Atau bahkan mereka menyalahkan Allah. Ada sebagian orang, ya Allah, gimana anakku mati, dia tulang punggungku. Ya Allah, yang ngasih rezeki kamu itu bukan anakmu. Yang ngasih rezeki kalian itu bukan bapak kalian. Yang ngasih rezeki kalian itu Allah Jalla Jalaluh. Musibah-musibah terjadi itu tadi kita sadar. Kadang-kadang ada sebenarnya orang bergantung sama perusahaan, berharap sama perusahaannya, di PHK dia dari sana. Supaya tahu itu bukan tempat bergantung.
Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Jangan pernah kita bergantung kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Sebagai orang berpikir dia akan naik jabatannya, naik pangkatnya, subhanallah, naik motor ditabrak, cacat, PHK, dirumahkan. Na'udzubillah. Ahibatillah. Musibah itu terjadi karena dua sebab. Supaya kita tahu nanti, ini azab apa itu peringatan, apa ini ujian. Karena dua sebab. Yang pertama karena dosa. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Baik kemaksiatan yang tingkat tinggi. Karena neraka itu jamaah juga berlevel-level. Tapi ke bawah. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Kemaksiatan tidak satu tingkat. Contohnya, orang berzina dengan orang makan riba. Orang makan riba, makan bunga. Itu lebih berat mana? Saya mau jawab. Masya Allah, yang angkat tangan belakang, kasih mic-nya. Peti cuma dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz ya dilindungi Allah. Amin. Amin. Jazakallah khair. Kalau berzina itu dosanya, maaf, kalau riba itu dosanya 70 kali lebih daripada zina. Zina itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Jadi orang mending berzina daripada riba. Makan riba Ustaz. Tidak dosa Ustaz. Nah, barakallahu fikum, fadhal hadis. Jazakallah khair. Itu jemaah. Dosa ini bertingkat. Sayangnya kita nggak belajar. Kita nggak tahu tingkatan dosa itu. Zina dosa besar, bahkan dirajam sampai mati ketika orang sudah menikah berzina. Orang kalau bicara zina akan memandang perzinahan itu sesuatu yang buruk. Bahkan Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalian jangan mendekati zina. Allah bukan mengatakan jangan berzina. Mendekati saja nggak boleh. Wala taqrabuz zina lebih dahsyat daripada kalau larangan jangan berzina. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah jalan yang paling buruk yang ditempuh manusia. Boleh nikah berzina. Dibolehkan menikah 2, 3, 4 berzina. Na'udzubillah min dzalik. Seperti orang yang dikasih makan nih nasi padang. Masya Allah, enak semuanya ada. Di sebelahnya dikasih nasi yang sudah busuk dari tempat sampah penuh belatung. Dia tinggalkan nasi itu, dia makan. Makanya Allah katakan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina seperti itu dahsyatnya. Tapi riba, kata Nabi SAW, dirhamun riba. Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuh ashaddu min 36 zanya. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu ini hasil riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Tapi antum bisa lihat orang tuh meremehkan riba. Kalau zina, na'udzubillah. Kalau riba, aduh gimana Ustaz? Fokus ya. Dan anak sering kali sampaikan di beberapa majelis, kalau perubahan nama sesuatu yang haram itu membuat kita melakukannya tanpa beban. Dulu kita punya istilah WTS, wanita tuna susila. Sekarang nggak ada, dihapus kata-kata itu. Diganti apa? PSK. Orang kalau punya nama WTS, dia akan berusaha untuk bertobat. Dia tahu kerjaan aku ini nggak benar, nanti nggak punya akhlak.
Tapi ketika dirubah jadi PSK, pekerja seks komersil. Ibu kerjanya apa? Alhamdulillah Ustaz, PSK. Dia kadang-kadang nggak merasa terbebani karena perubahan nama. Riba pun seperti itu. Dirubah namanya jadi apa? Bunga. Siapa yang nggak suka sama bunga? Kenapa bunga ini ditaruh di sini? Karena semua suka sama bunga. Makanya semua akad antum di bank atau apa saja mesti ada akad bunga. Bunganya sekian. Apa antum katakan ketika itu? Iya. Berapa bunganya? Oh sekian. Ya nggak apa-apa. Bismillah. Coba dia katakan ketika akad, Pak ini ribanya sekian. Oh Pak, alhamdulillah. Dosa riba itu Pak. Ya sudah nggak usah pakai riba, kita pakai bunga. Ini termasuk tadlilul ma'lumat, penyesatan informasi. Itu yang terjadi. Maka Anda sampaikan, salah satu penyebab musibah datang itu dosa dan kemaksiatan yang bertingkat-tingkat. Antum tahu sebagian ulama ini kalau bicara musibah, dia mengatakan gara-gara satu dosa, aku itu nggak bisa sholat malam 4 bulan. Musibah buat dia. Nggak bisa sholat malam 4 bulan. Tapi sebagian kita nggak sholat 10 tahun, bukan musibah buat dia. Biasa aja dia. Kenapa? Karena kebodohan. Nggak paham dia. Kalau 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada gedung ini. Nah, antum. Ya, kasih matnya sama dia. Ya, antum milih mana? Dikasih gedung ini sama kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Jujur aja. Kehilangan gedung. Yang lebih baik antum milih gedung, nggak usah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang penting dapat gedung ini. Fadhol, anda kasih. Ini kitab tentang penyakit hati. Wallahi jamaah benar. Banyak orang yang 2 rakaat sebelum subuh ini sholat sunnah jamaah, bukan sholat wajib. Antum bisa lihat 2 rakaat sebelum subuh kata Nabi SAW. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada gedung ini jemaah. Lebih baik daripada antum pemilik kota Jakarta. Tapi kan kita tidak merasakan hal itu. Gimana kalau dia dengan sholat subuhnya? Kalau sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya. Sebagian di antara kita jam kerja selalu tepat. Karena pakai fingerprint. Ada nggak masjid pakai fingerprint? Masjid harus. Kalau enggak, gaji antum dikurangi. Kalau ke masjid itu ada fingerprint yang menyebabkan gaji antum dikurangi, ana yakin antum ada di stop pertama terus. Tapi karena kita nggak yakin sama janji Allah, sehingga kita kehilangan itu, merasa bukan musibah. Ada sebagian alim ulama, dia berangkat ke masjid mau sholat isya, sampai masjid udah bubar masjidnya. Dia sedih sekali. Apa kata dia? Dia mengatakan la fadlu hadhihi shalah. Keutamaan salat isya berjamaah ini lebih aku cintai daripada aku jadi gubernur Irak. Karena dia tahu nilai salat kayak apa. Jadi kalau antum kehilangan motor sama kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, seharusnya antum lapor ke polisi. Datang, Pak, saya kehilangan dunia dan isinya. Bikin laporan sana. Tapi kita nggak pernah laporan. Pernahkah antum melaporkan? Antum kehilangan motor, laporan sama polisi. Berapa sih harga motor antum? 20 juta, 30 juta. Satu kampung tahu. Ganti status. Mohon doanya. Anak kehilangan motor. Coba antum tulis. Mohon doanya. Anak hari ini kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Pernah kita melakukan itu? Karena buat kita itu bukan musibah. Musibah itu apa? Palu gempa, itu musibah. Lombok, banjir, musibah. Ada yang lebih dahsyat dari itu, cuman.
Maka kalau yang jadi musibah motor kita hilang, nggak apa-apa. Yang penting imanku nggak hilang. Alhamdulillah aku masih bisa sholat. Alhamdulillah aku masih bisa berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Keutamaan baca ini lebih utama daripada antum punya motor tapi nggak baca itu. Maka ingat, dosa itu menyebabkan musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang pelaku dosa. Nggak semuanya. Ada orang nggak pernah sholat, Ustaz, kok hidupnya nyaman, Ustaz. Anak lihat dia ke masjid nggak pernah, Ustaz, tapi motornya tambah terus, Ustaz. Tadi kita sampaikan, musibah yang terbesar adalah kehilangan iman. Dosa itu melahirkan dosa. Antum berbuat dosa sekali, kalau antum nggak bertobat, akan merembet ke lainnya. Seperti kalau ada kebocoran di gedung ini. Kalau ada rembesan air dibiarkan, orang dibiarkan. Oh, cuma sedikit katanya. Lama-kelamaan bisa ambruk itu gedung. Begitu juga dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 79. Allah mengatakan, coba dilihat. Supaya antum baca tuh Qur'an. Kadang-kadang orang punya HP nggak ada Qur'annya tapi WA aja. Masya Allah. Nah, silakan dibaca. Nah, silakan. Mana yang mau baca? 79. Ayat 79. Artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh pada sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita kena musibah nggak perlu cari kambing hitam. Jangan nyalakan pula, gara-gara kamu. Ada. Allah sudah sebutkan, ma'asabaka min hasanatin faminallah. Yang baik itu dari Allah. Kalau kita dapat kebaikan, Masya Allah, itu dari Allah, bukan karena usaha. Setan anak usaha juga ya. Orang bisa usaha sama, tapi rezekinya nggak sama. Antum bisa lihat, orang buka warung sama, warung rawon. Yang satu bisa buka cabang, yang satu tutup. Supaya antum sadar, bukan karena antum, tapi karena Allah yang mau ngasih antum. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi kalau engkau ditimpa keburukan, itu karena kamu sendiri. Gak usah nyalakan istrinya. Ada seorang ayah, mobilnya, dia naik mobil BMW. Mobilnya diserempet becak. Gak mungkin becak ganti. Malah becaknya yang marah. Kamu ini gimana katanya? Pulang satu keluarga dimarahin sama si pemilik mobil sama bapak. Si anak ini bingung, kenapa ayah kok marah-marah hari ini? Baru tahu ceritanya. Gara-gara mobilnya diserempet becak. Kenapa harus salahkan orang lain? Kamu yang salah. Maka para ahli tafsir menyebutkan ketika mengatakan famin nafsik, yakni bidzambika, karena dosa yang kau lakukan. Maka kita harus sadar, kalau dosa itu menyebabkan musibah turun. Kemudian di surah As-Sajdah ayat 21. Di surat As-Sajdah ayat 21. Silakan.
ditimpakan kepada mereka sebagian siksa yang besar di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah. Jadi Allah menurunkan azab di dunia, musibah itu tujuannya apa? Supaya antum balik gitu. Berapa banyak orang ketika sehat nggak pernah ke masjid, ketika sakit kepingin ke masjid. Maka Allah sebutkan pasti kami akan timpakan sebagian azab dunia ini kepada kalian. Azab yang rendah, azab yang kecil. Dunal azabil akbar, sebelum azab nanti yang dahsyat yang besar pada hari kiamat. Tujuannya kenapa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ketika anak ke Palu, ada Pak Haji Abdullah, dia cerita. Insya Allah Haji Abdul. Anak tanya, Pak, setelah kejadian gempa, tanah yang ambles itu juga, bagaimana frekuensi orang yang masuk masjid? Kata dia, ramai. Alhamdulillah. Tujuannya Allah tuh sayang jemaah. Nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai musibah yang diturunkannya oleh Allah, bala yang Allah turunkan kepada hambanya, siksa yang Allah berikan kepada hambanya, itu pun berbungkus rahmat. Supaya dia balik kepada Allah. Supaya sadar, kembali kepada Allah. Kita tuh kalau dikasih sakit ya maaf, lalu dokter mengatakan, Mas, ini nggak ada obatnya. Antum baliknya ke sana. Ya Allah. Ya Allah. Mungkin bukan antum yang sakit, anak antum yang sakit. Dokter memvonis sampai sekarang belum ditemukan obatnya, ini penyakit yang aneh. Orang akan kembali. Maka tujuan musibah turun, walaupun karena dosa, itu untuk teguran buat kita. Peringatan buat kita agar kita kembali kepada Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ini dari rahmat Allah tadi. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Jadi kalau antum melihat orang itu kena musibah, kena bala, bisa jadi itu tanda cinta Allah sama dia. Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambi. Kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, orang itu melakukan dosa kemaksiatan, enggak diazab sama Allah. Dibiarin. Dibiarin. Maka itu jangan merasa lebih baik dari warga Palu, Jakarta ini. Terus mana kok dibiarin? Hatta yuwafiya bihi yaum qiyamah. Sampai nanti Allah penuhkan balasan buat dia nanti pada hari kiamat. Jadi kalau orang diazab di dunia jamaah, di akhirat nanti azabnya berkurang. Atau bahkan dia sudah nggak ada lagi sudah azab buat dia karena diampuni dosa-dosa dia. Sebab yang kedua, itu sebab yang pertama. Sebab musibah yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat hambanya yang beriman, yang bersabar. Jadi bukan karena dosa sekarang, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat orangnya. Kalau antum melihat orang soleh kena musibah, antum harus husnudzon sama dia. Insya Allah diangkat derajatnya orangnya. Jangan mengatakan, mungkin orang ini punya dosa tersembunyi. Penampakannya saja orang baik lah. Kita kalau lihat orang soleh kena bala, karena antum bisa lihat orang yang paling dahsyat musibahnya, balaknya itu para nabi, bukan orang kayak kita jemaah. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Kata Nabi SAW, orang yang paling besar balaknya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih mendekati para nabi. Jadi mereka para nabi dikasih bala. Rasulullah SAW diusir dari kampungnya, diboikot oleh masyarakat Mekah. Bertahun-tahun beliau nggak makan enak jemaah. Bahkan ketika mau mati pun sakit.
Antum kadang-kadang melihat orang matinya cepat. Waduh, Masya Allah matinya mudah sekali tanpa sakit. Dia langsung mati. Rasulullah SAW 10 hari sakit. Pingsan-pingsan beliau alaihi salatu wassalam. Maka jangan berpikir orang yang matinya mudah itu, oh husnul khatimah insyaAllah. Kalau yang susah matinya, dengan penyakit yang ditimpa dia bertahun-tahun, bisa itu malah jadi nikmat buat dia mengangkat derajat dia. Sampai pernah seorang sahabat Nabi 5 hari kira-kira sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, itu datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berselimut. Dipegang sama sahabat ini. Panasnya itu sampai dia terselimut di jalan. Lalu kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan." Wahai Nabi alaihi salatu wasallam, ini sakitnya parah banget. Gak seperti orang lain. Nah, inni u'aku wa'rajulaini minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini sakitnya 2 orang dari kalian. Untuk bisa bayangkan bagaimana panasnya 1 orang digabungin ke sini. 2 orang jadi 1 orang. Lalu sahabatnya saya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau kok dapat double? Apakah karena engkau dapat pahala double? Naam, kata Nabi SAW. Jadi Allah memberikan pahala itu sesuai dengan kadar keimanan jemaah. Untuk mengangkat derajat. Kalau yang tadi karena dosa sudah selesai. Tapi untuk mengangkat derajat seseorang itu sesuai dengan kadar keimanan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi. Kalau Allah sudah menetapkan buat seorang hamba sebuah derajat di surga yang tinggi sekali, yang nggak mungkin dicapai dengan amalan. Amalan nggak bisa mencapai itu, dia kurang ibadahnya. Maka apa kata Rasulullah? Ibtalahu Allah fi jasadihi, atau fi malihi, atau fi waladihi. Allah akan kasih bala orang ini di tubuhnya, atau di hartanya, atau di anaknya. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat dia, sehingga muncul kesabaran dan keridhaan dia. Ahibati fillah. 2 sebab ini terkadang berkumpul di seorang. Allah ingin menghapuskan dosa dia dengan kasih bala dan ingin mengangkat derajat dia. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diturunkan dari surga karena apa? Dosa. Dia makan buah yang dilarang. Diturunkan. Azab yang diterima Nabi Adam dengan diturunkan untuk menghapuskan dosanya. Dan untuk mengangkat derajat. Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah. Au hatta anhu biha saqatiyah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa duri. Atau yang atasnya duri. Melainkan Allah akan mengangkat derajat dia 1 derajat. Atau Allah menghapuskan kesalahan dia. Jadi bisa jadi antum melakukan dosa, Allah kasih musibah, lalu antum bersabar menerima, diangkat derajat antum, dihapuskan dosa-dosa. Ahibati billah, kalau kita melihat Nabi Yakub alaihissalam, apa sih yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub itu punya anak 12. Tapi kecondongan beliau kepada Yusuf alaihissalam nampak sekali. Sehingga menyebabkan ada iri dan dengki di anak-anaknya yang lainnya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sama mereka. Dipisahkan dari bapaknya. Selama berapa tahun? Selama 40 tahun dipisahkan dari bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dapat musibah yang berat Nabi Yakub alaihissalam. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosanya dan untuk mengangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Beliau orang yang terjaga dari dosa.
Tapi Allah kasih bala yang begitu dahsyatnya daripada kita-kita ini. Hebat kita. Balasan dunia tidak terpisah dari balasan akhir. Kadangkala orang dikasih balasan di dunia dari amal soleh dia, di akhirat disempurnakan balasannya. Kadangkala dibalas dosa-dosa dia di dunia dengan tujuan untuk menghapuskan nanti azab buat dia kelak di akhirat nanti. Terkadang Allah kasih balas tuh orang di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Dikasih balak di dunia, terus azab itu tahu dari mana? Modelnya sama. Kalau kita bicara peringatan, ujian, azab, modelnya sama musibah yang menimpa. Yang membedakan itu azab atau pengangkat derajat kita atau penghapus dosa kita, sikap kita. Satu, ada 3 orang. Ada 1 orang kafir atau pelaku dosa. Terang-terangan dia berbuat dosa. Kemudian dia kena musibah. Maka kita memandang musibah itu apa? Azab buat dia. Karena jelas mana mungkin orang non-muslim mau diangkat derajat. Orang dia nggak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya itu azab buat dia. Tapi azab itu pun untuk membuat dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada muslim. Ya, muslim ini alhamdulillah dia sholat, tapi kadang-kala dia melakukan dosa juga. Kalau dia kena musibah, azab apa untuk mengangkat derajat? Untuk penghapusan dosa apa untuk mengangkat derajat? Kalau dia bersabar, maka akan dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Yang ketiga, orang ini orang soleh. Seperti Pak Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dia kena musibah, apakah kita mengatakan untuk menghapuskan dosa? Atau untuk mengangkat derajatnya? Tentunya untuk mengangkat derajatnya. Dari situlah kita bisa membedakan mana itu ujian, mana itu azab, dan mana itu cobaan. Ujian sama cobaan sama. Peringatan buat kita, yang jelas semuanya peringatan. Kalau orang itu orang yang non-muslim, fajir, banyak melakukan dosa, peringatan buat dia. Juga azab buat dia. Kalau dia orang muslim yang banyak dosanya, maka itu pun juga peringatan buat dia. Ujian buat dia dan peringatan. Kalau buat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat sama Allah, maka itu pun peringatan agar ingat sama Allah Jalla Jalaluhu. Agar dia tahu bahwasanya sesoleh apapun dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan. Hadza wallahu a'lam bishawab, karena sudah jam 1 jemaah. Kita masuk ke sesi jawab. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar itu bisa menjadi lebih baik. Aku pun seperti itu insyaallah. Barakallah. Silakan kepada masyarakat. Ya, seperti yang sudah sampaikan, ada sesi tanya jawab yang awal mungkin bisa mencatatnya di kertas. Untuk ikhwannya bisa langsung saya buka dengan 3 pertanyaan pertama. Di sana, 1 dulu ya, 2, 3, oke. Yang depan dulu, maaf bisa masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terkait dengan musibah, bahwa musibah itu itu bisa bencana azab dan peringatan. Tapi azab itu kan karena musibah itu nggak mesti bencana alam dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kita itu merasakan bahwa kita itu terkena bencana, bukan hanya alam, artinya di sisi lain alam juga. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Nah, baik jemaah. Ketika seorang hamba terkena musibah yang dia
sejatinya banyak dosa. Dengan harapan dosanya dihapuskan dan diangkat derajatnya pula. Tapi ada orang yang gak sabar. Kemudian dia mencela Allah, marah-marah sama Allah, sehingga itu jadi azab buat dia dan jadi malapetaka yang besar buat dia. Kalau tadi dikatakan, bagaimana supaya kita sadar bahwa musibah itu bukan hanya bencana alam. Allah akan menguji kita di semuanya. Di badan kita, di anak kita, di rumah kita. Antum pulang ke rumah, istri gak taat. Istri marah-marah sama antum. Antum lihat kok kayak gini ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kadangkala aku berbuat dosa di luar rumah, sampai rumah itu aku melihat perilaku istriku berubah. Sampai ada yang mengatakan perilaku tikus di rumah berubah. Tikus gak pernah makan baju, tahu-tahu makan baju dia. Motor yang Masya Allah gak pernah mogok, tahu-tahu mogok. Artinya banyak hal yang kita, pokoknya apa saja yang menimpa kita. Baik itu di tubuh kita, baik itu di jiwa kita, sehingga kita tidak tenang hidupnya, galau hidupnya. Hatal ham, kata Nabi SAW. Sampai perasaan galau di hati seseorang pun, itu bisa menghapuskan dosa. Jadi semua hal, yang penting jamaah, musibah apapun yang menimpa kita, sikap kita harus sabar dan menerima. Apapun yang menimpa kita. Sehingga itu mendorong kita untuk jadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tadi Anda sudah sampaikan, dari awal sampai akhir hidup kita ini balak semuanya. Mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya dapat balak. Barakallahu fiik. Nah. Siap, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jauh-jauh tuh menyimpang. Tadi sedikit dibahas di materi mengenai sholat subuh, sholat sunat belum subuh, itu apakah bisa dilakukan di rumah sebelum kita berangkat ke masjid? Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Iya, sholat sunnah sebenarnya itu lebih utama di rumah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya. Ingat, hadis ini nggak salah. Mengatakan sebaik-baiknya sholat lelaki itu fi baitihi, di rumahnya. Illal maktubah, kata Nabi SAW. Kecuali sholat fardu. Kecuali sholat fardu. Jadi kalau bisa kita qobliyah ba'diyah itu di rumah, Pak. Nggak perlu ditunjukkan kepada orang-orang. Dan di sini jemaah, ketika sholat di masjid, itu mudah mengamalkannya. Karena banyak yang lihat. Kalau bukan karena banyak yang lihat, karena nggak enak, semuanya pada sholat. Kadang-kala orang habis azan, tahu-tahu sebelahnya pada berdiri semua. Waduh, sebenarnya antum nggak mau sholat, tapi semua pada berdiri. Itu berdiri juga, sholat. Karena nggak enak. Tapi kalau di rumah, benar-benar iman yang menggerakkan antum. Nggak ada yang lihat. Maka usahakan kalau di sini sholat di kantornya nggak apa-apa. Artinya sholat semakin tersembunyi semakin baik. Jadi antum qobliyah itu kalau bisa di rumah. Sampai masjid belum qomat, ya antum sholat tahiyatul masjid. Qobliyahnya sudah. Makanya diusahakan jamaah, kita juga perlu komunikasi sama takmir masjid ya, sama DKM masjid ini. Sholat subuh itu, sholat apa saja yang ada qobliyahnya, diharapkan ada jeda waktu yang cukup. Kayak tadi sebenarnya seharusnya ada sholat qobliyah. Ana mau siap-siap, contoh Allahu Akbar, mati Masya Allah. Mungkin karena fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, barakallahu. Jadi usahakan seharusnya ada qobliyahnya seperti itu. Nah, satu lagi pertanyaan langsung karena banyak yang tertulis ini. Nah, baik, Anda baca dulu satu ini ya. Ustaz mau tanya. Sebelum masuk kuliah sampai selesai kuliah saya tidak dapat pacar. Setelah kuliah pun tidak punya dan sudah daftar kerja, melamar kerja ditolak terus Ustaz. Ini azab, bencana atau peringatan?
Kira-kira doa apa yang harus saya amalkan agar bisa dapat pekerjaan? Jemaah, yang pertama dia mengatakan selama kuliah tidak dapat pacar, ini nikmat. Antum dapat anugerah dari Allah. Kalau antum pacaran, berapa banyak dosa yang antum sudah lakukan? Orang tuh pacaran, jemaah, kita tuh berduaan sama perempuan nggak boleh, yang bukan mahram. Memandang wanita disuruh tundukkan pandangan. Kalau sudah pacaran, na'udzubillah min dzalik. Nonton bareng. Dan itu bisa lihat orang yang pacaran gimana setannya kuat. Kalau naik motor itu jemaah tuh bisa lihat, oh ini masih pacaran. Kalau sudah kawin, nggak kayak gitu lagi dia. Benar, itu bisa bedakan ini. Kenapa? Sebelum menikah, setannya itu berusaha menempelkan dua orang ini supaya berzina. Ketika sudah menikah, setannya itu berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Itu kerjaan setan kayak gitu. Makanya antum kalau nggak punya pacar selama kuliah seharusnya berbicara alhamdulillah. Cuma karena nggak punya ilmu, antum nyesel ya Allah. Semua pada bawa pacar anak, Ustaz. Kerjanya bawa buku doang. Antum lebih baik bawa buku. Maka hati-hati ya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Semua yang mengantarkan ke zina itu haram. Mengantarkan ke zina haram. Karena larangannya dilarang mendekati. Kemudian kalau antum melamar bekerja ditolak terus, ya antum harus banyak-banyak istighfar. Kenapa? Yang pertama karena antum dulu kepingin punya pacar. Antum kepingin berbuat dosa dulu. Ada sampai sekarang pun antum masih kepingin, menyesali masa lalu nggak punya pacar. Seharusnya antum bersyukur nggak punya pacar. Kemudian seorang muslim itu jamaah nggak ada istilah nganggur. Ketika antum nggak ada kerjaan dunia, kerjakan kerjaan akhirat. Banyak kerjaan akhirat yang bisa kita lakukan. Maka sebelum antum dapat kerjaan, kata Nabi SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Antum manfaatkan 5 sebelum 5 yang datang. Salah satunya, faragha qabla syughul. Masa kosongmu sebelum kau kerja. Jadi sekarang ini engkau manfaatkan. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Kenapa? Anak masih ditolak, Ustaz. Soalnya kalau nanti antum diterima, antum nggak bisa lagi tuh baca Quran 3 juz, 10 juz sehari, nggak bisa. Maka manfaatkan sekarang, pasti ada hikmahnya. Kalau dikatakan ini apakah azab, bisa jadi azab buat antum. Bisa jadi peringatan buat antum. Bagaimana antum menyikapinya? Tapi bersabar. Antum bersabar, menerima hal itu, yakin Allah akan berikan yang terbaik buat antum. Tapi antum harus belajar, manfaatkan waktu untuk belajar agama selama masa kosong ini. Barakallahu fikum. Kalau tanya apa yang doa yang harus saya amalkan, tadi banyak-banyak istighfar. Banyak mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, saya seorang akhwat. Dulu sebelum berhijrah, ana seorang pecandu alkohol dan pezina. Dan ana divonis terkena HIV. Ana tertular dari tunangan ana. Kayaknya sudah mati tunangannya. Karena dia sebut Allah yarham. Pertanyaannya, apakah ini azab dari Allah? Apakah Allah akan mengampuni ana serta apakah ana masih berhak dapat pendamping hidup? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat pergaulan di Indonesia ini, pergaulan di kampus, itu sangat menakutkan sekali. Bercampurnya anak-anak SMP, SMA, laki sama perempuan, itu menjadi perusak moral negeri kita. Antum bisa lihat di Jakarta ini sekolah Kanisius punya Katolik itu khusus laki. Ada sekolah juga Katolik khusus perempuan. Kenapa? Karena tahu kalau digabungin ini zina yang akan terjadi. Mereka orang non-muslim dipisahkan. Paham mereka gitu. Ini akal manusia bisa mencerna masalah ini. Zina ini, laki perempuan ini nggak bisa dikumpuli. Di Meksiko, base khusus perempuan, base kota khusus perempuan. Karena mereka tahu rusak yang ada kalau digabungin.
pelecehan seksual di mana-mana, pemerkosaan ini. Maka semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu belajar, jemaah. Perlu gunakan akal kita. Allah katakan afala taqilun. Dipakai itu akal. Qur'annya enggak dibaca. Maka kalau dikatakan apakah itu azab? Nah, tadi kita sudah bicarakan. Kalau menimpa seorang yang pelaku dosa, maka musibah itu jadi azab. Allah mengatakan wala nuziqannahum minal azabil adna. Kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka agar mereka merasakan azab dunia ini dunal azabil akbar, sebelum azab akhirat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah. Apakah ada harapan diampuni dosa? Kalau engkau datang kepada Allah membawa sepenuh bumi ini dosa. Setiap jengkal di bumi ini ada dosamu di sana. Kemudian engkau datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam sebuah hadis qudsi, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Ada harapan buat bertobat kembali kepada Allah sebelum azab akhirat. Jadi gunakan momen ini, momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau bicara apakah masih berhak mendapatkan pendamping hidup, semua berhak mendapatkan pendamping hidup. Tapi apakah Allah akan memberikan kepada anti pendamping hidup? Kalau anti tidak mendapatkan pendamping hidup di dunia ini, maka sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kalau antum tidak punya pendamping hidup sampai mati, berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, atau 40 tahun, 50 tahun. Nanti ada kehidupan yang abadi. Allah sediakan pendamping hidup buat orang-orang yang bertobat kepada Allah. Ada seorang pezina di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, berzina dia sampai hamil. Akhirnya dirajam sama Nabi SAW. Setelah dia melahirkan, setelah anaknya sudah disapih, tidak menyusuin lagi, tidak disusui sama ibunya, dirajam perempuan ini. Selesai dirajam, Rasulullah SAW menyolatin itu perempuan. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana engkau menyolatin dia sedangkan dia itu sudah berzina? Gimana engkau mensolatin dia? Apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuh. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau tobatnya itu dibagi kepada 70 pelaku dosa di Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka semua. Maka jangan takut untuk kembali kepada Allah. Pintu Allah nggak pernah ditutup sampai nyawa sampai tenggorokan kita. Maka berusaha istighfar, mohon ampun sama Allah. Jadikan hidupmu penuh dengan ketaatan. Barakallahu fikum. Dalam surat At-Taubah terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak menurunkan azab jika terdapat orang beriman di antara mereka. Mohon penjelasannya dari ayat di atas dalam konteks bencana, azab dan peringatan. Jemaah, ayatnya yang mana ya? Ayat itu. Nah, mungkin ini yang dimaksud. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Artinya ketika semuanya beriman, tidak akan turun. Ketika semuanya beriman. Kalau turun, bukan azab. Rasulullah SAW aja sakit. Beliau terluka, giginya patah. Nabi SAW. Dan itu bukan azab. Jadi kalau untuk bicara kena musibah, di sini bukan azab. Tadi untuk mengangkat derajat antum. Namun jemaah kalau bicara azab umum
yang menimpa orang baik. Kita tahu hampir tidak ada negeri, kota kecuali di sana banyak orang berbuat dosa. Ada lah. Sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi apa? Istri Nabi, Zainab bintu Jahsh, pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah mungkin kita akan binasa? Wa fina salihun, sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang baik, banyak orang soleh. Apa kata Nabi SAW? Naam, iya. Iza kasural khamr, kalau perbuatan dosa merajalela, kalau kekejian merajalela di mana-mana, maka tatkala itu azab Allah turun menimpa semuanya. Antum bisa lihat apa dosanya bayi-bayi yang berada di rumah-rumah di Palu saja. Apa dosanya anak-anak kecil? Apa dosanya kambing, ayam yang ada di sana? Itu ada 3 tempat di Palu yang Anda lihat, subhanallah, ambles, hilang jemaah. Bersama rumahnya, bersama manusianya, bersama televisinya, bersama motornya, mobilnya, habis. Itu tuh azab Allah kalau turun. Bukan hanya menimpa pelaku dosa, semuanya kan. Apabila perbuatan mungkar dibiarkan, tidak dirubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kenapa setelah ana hijrah, setelah aku hijrah, aku merasa susah dalam mendapatkan rezeki? Selama ini aku berhenti dari kerja di saham. Kadang saya merasa cobaan tanpa hentinya. Mulai dari perceraian, ditinggal anak mati, bangkrut dan ditipu. Apa ini azab atau cobaan atau peringatan? Kayaknya semuanya. Bagaimana kita menyikapinya tadi jemaah? Jadi azab insya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita nggak diazab lagi nanti di akhirat. Jadi kalau antum bicara hijrah, orang yang hijrah itu harus siap ditinggal orang tuanya, ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, ditinggal anak-anaknya. Antum bisa lihat Nabi Ibrahim ditinggal siapa? Inni muhajirun ila Rabbi. Aku akan hijrah menuju Rabbku. Apa kata bapaknya? Wahjurni mali, tinggalkan aku Ibrahim. Pergi sana kau. Ditinggal jemaah. Antum lihat bagaimana putri Nabi Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Bagaimana mereka ditinggal sama suaminya. Apa Zainab? Zainab berpisah dari suaminya. Sempat berpisah dari suaminya. Abil As. Ketika Abil As mau masuk Islam, pisah dari suaminya. 2 putri Nabi, Ummu Kalsum dan Ruqayyah, itu diceraikan sama suaminya. Jadi orang yang hijrah menuju Allah Jalla Jalaluhu, itu akan diuji kebenaran hijrah dia. Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami hijrah, kami tobat, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji sama Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga nampak mana yang benar imannya, mana yang benar hijrahnya, dan mana yang pura-pura hijrah. Antum pikir para sahabat Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka ekonominya bagus. Mereka kaya raya di Mekah, punya rumah, punya usaha, ditinggal semuanya. Sampai Madinah, Umar bin Khattab jadi pengembala kambing. Ali bin Abi Thalib nggak ada kerjaan tetap. Kadangkala dia bekerja sama orang Yahudi. Sebagian sahabat Nabi, bahkan ada 70 lebih sahabat, tidur di masjid, nggak punya rumah. Nol. Kalau bicara orang yang hijrah jemaah, nggak langsung enak ekonominya. Tapi hijrah ini kan
Meninggalkan yang haram menuju kepada Allah. Antum mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan ketika dulunya. Mungkin rezeki antum berkurang, tapi ketaatan antum bertambah. Mungkin sebelumnya antum nggak pernah baca Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz. Allah jamaah anak cerita bertemu dengan manajer sebuah bank yang dia udah resign. Dulu gaji dia 30 juta, belum lagi yang lainnya. Kemudian ketika dia hijrah, Ustaz, sekarang anak Ustaz memes. Alhamdulillah ikut istri anak jualan roti. Anak sekarang dapat order 160.000. Ya Allah, bahagianya Ustaz. Itu yang gak didapat ketika dia punya duit banyak. Lihat hari Alhamdulillah Ustaz, anak bisa baca 3 juz Al-Quran Al-Karim. Anak bisa sholat duha Ustaz. Anak bisa bahagia sekarang Ustaz. Tapi diuji jemaah. Jadi antum hijrah itu bukan ekonominya semakin bagus. Kalau antum mau ekonominya lebih bagus ya hijrahnya berarti karena dunia. Maka kan niat hijrah itu kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha." Kalau hijrahnya untuk dunia, untuk supaya dapat dunia, dia kumpulkan dunia, maka dia akan dapat niat dia. Aw imra'atin kinhuha, atau dia hijrah untuk menikahi seorang wanita. Sebagai orang Masya Allah, pura-pura mu'allaf untuk menikahi seorang wanita, ada seperti itu. Setelah itu pindah, karena tujuannya memang untuk wanita buat dia. Udah ambil tuh perempuan. Yang bakal menjadi tua, renta, kau akan ribut sama dia, dan bakal jadi bangkai. Tapi yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, semua nanti akan hancur kecuali Allah. Maka niatkan antum lillahi ta'ala. Ada balak jamaah yang enggak berhenti. Kalau antum katakan tadi tak henti-hentinya. Rasulullah SAW mengatakan wala yazalul bala'u bimri'in. Ada balak yang menimpa seseorang terus-terusan hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khatiyah, sampai dia berjalan di muka bumi ini enggak punya dosa. Artinya balaknya dia itu sebagai azab tadi yang membersihkan dosa-dosa dia. Asalkan dia sabar dan menerima. Dan kalau anda lihat pertanyaan antum seakan-akan antum mulai nggak sabar. Sabar. Kalau antum kehilangan segala sesuatu di muka bumi ini, jangan sampai antum kehilangan Allah. Kalau kita udah terlanjur menerima uang bunga dalam kurung riba, Masya Allah, sebaiknya kita apakan? Kalau sudah terlanjur, maka antum keluarkan duit itu, buang duit itu. Buang kemana? Ya ke tempat-tempat fasilitas umum, bukan dengan niat sedekah. Karena ada sebagian orang kerja di tempat riba, dia tanya sama ustaz, ya tadi itu, manajer itu cerita anak, kalau tanya anak sudah dari dulu mau resign, tapi kalau tanya sama sebagian ustaz mengatakan, oh enggak apa-apa, yang penting antum banyak sedekah. Gimana antum sedekah sama riba? Hasilnya dimurkai Allah. Allah benci. Bahkan Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Lalu antum sedekahkan hasilnya. Apakah bisa menghapuskan dosa antum? Enggak mungkin, jemaah. Antum membersihkan sesuatu harus dengan sesuatu yang bersih, bukan dengan sesuatu yang najis. Maka ketika antum mengeluarkan uang riba, bukan niat sedekah, tapi niat supaya diampuni sama Allah. Lepas, jangan sampai anak makan untuk fasilitas umum, untuk keluarga, dan antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah menerima azab atas kemaksiatan yang telah kita buat, apakah dosa atas maksiat itu telah hilang atau tidak? Tadi, atau baru saja hadis yang saya sampaikan, ada orang yang dikasih balak terus sampai berjalan di muka bumi ini, nggak punya dosa. Allah sudah hapuskan dosa. Barakallahu fikum. Ustaz, saya baru 3 bulan ini belajar agama Islam. Walau terlahir sebagai orang yang beragama Islam, tapi saya miskin ilmu tentang agama saya. Ustaz,
selama bertahun-tahun saya bekerja di dunia asuransi yang ternyata saya baru tahu mengandung riba. Emangnya asuransi ada riba? Ada kontraknya riba. Ini ribanya sekian. Nggak ada. Sehingga membuat orang ini dikatakan bertahun-tahun nggak tahu dia. Karena tidak tertulis di akad sana. Yang ada mungkin bunganya sekian. 3 bulan lalu saya resign dari kantor dan sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, ya. Pertanyaannya, apakah uang riba yang selama ini saya makan bisa dimaafkan? Jamaah, Allah itu maha pemaaf, jamaah. Asalkan kita benar. Syaratnya tobat itu yang pertama. Siapa yang tahu syaratnya tobat dan kasih hadiah? Nah, antum udah dapat hadiah. Antum belum? Kasih mic. Mana mic-nya? Itu tuh di belakang. Aku menyesali perbuatan dosa itu tidak terlihat tidak akan mengulangi lagi. Nih, kurang nih tobatnya. Meninggalkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama syarat tobat itu menyesal. Yang kedua meninggalkan. Kalau antum menyesal, anak nyesal saat kerja di tempat ini, zat tapi apa nggak ada lainnya. Antum belum meninggalkan, belum tobat berarti antum. Antum harus tinggalkan. Terus Ustaz, nanti makan apa keluarga anak? Yang ngasih makan anak antum itu Allah, bukan antum. Antum bisa jadi mati tabrakan selesai. Tapi anak-anak antum masih hidup karena masih punya rezeki dari Allah. Perlu kita yakin jemaah yang ngasih rezeki itu Allah. Antum tinggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Terus kalau nanti mengulangi mati, urusannya nanti. Tapi sekarang tobat antum diterima insyaallah. Karena antum punya niat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau itu hubungan sama manusia, tobat kita tidak akan diterima kecuali kita minta maaf sama orang itu. Nih buat teman-teman yang dulu SMA pernah makan di kantin nggak bayar, hati-hati antum. Betul jemaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan dianggap remeh. Cuma pisang goreng seperti itu ya. Akan datang pemilik pisang goreng nuntut sama antum. Pokoknya yang hubungan dengan manusia kita harus minta dihalalkan. Ada yang suka mungkin jahilin temannya dulu waktu SMA. Nyembunyikan bukunya, ngambil bukunya apa, antum harus minta maaf. Cari seorang ustaz, udah gak tahu kemana, cari. Karena nanti pada hari kiamat dia akan jumpain antum. Kalau antum gak cari, dia akan jumpain antum pada hari kiamat. Maka Allah akan terima tobat antum. Uang yang dulu, ya sudah yang lalu lah. Tapi kalau ada uang milik orang, kita harus kembalikan. Barakallahu fikum. Sudah selesai, Masya Allah, Anda suruh berhenti. Hada wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah yang kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.